nozzle adalah kepala dari stick semprotan kita, benar tidak? Nah, dan pemilihan nozzle yang tepat akan menentukan pestisida yang kita gunakan itu bakal boros atau irit, benar nggak? Nah, ya kan? Pian pernah tidak, ulun seandainya waktunya panjang, ini kan memang biasanya materi pestisidanya juga 1 hari. Nah, jadi kita biasanya praktek Bapak Ibu semuanya. Kan dengan semprotan, ya kan, kita semprotan, kita masukin obat atau nggak usah pakai obat, kita coba tembak, ya kan. Anggaplah kita kalibrasi dulu, anggap kita tembak selama 5 detik, itu kan dapatnya sekitar, anggap misalnya 10 mili, ya kan, 10 mili. Nah, dalam sini 10 mili. Kemudian kita biasanya melakukan yang namanya kalibrasi gini, anggap 1 pohon cabai, kita tembak dengan 10 mili, berat langsung kita tembak. Berapa yang menempel, berapa yang netes? Kan kayak gitu. Kalau dari 10 mili ternyata yang netes 7 mili, maka yang menempel 3 mili, maka Anda boros 7 mili. Bener gak? Nah, di situ sederhana. Biasanya kalau materi soal pestisida kita pasti praktek soal ini, mengkalibrasi berapa yang nempel, berapa yang jatuh. Tapi mungkin gambaran secara detail, gambaran secara singkat ini aja paham aja kan Bapak Ibu? Nah, jadi kebanyakan kita kalau salah nembak dengan nozzle yang tidak tepat, justru banyak yang jatuh daripada yang menempel. Dan bahayanya lagi bukan masalah borosnya, tapi pestisida yang jatuh dan masuk ke dalam tanah akan mencemari lingkungan. Dan ketika lingkungan tercemar, bukan hanya merusak tanah, tapi mematikan keberadaan mikroorganisme yang membantu merombak bahan organik. Bayangkan coba, sudah boros bangetnya tidak? Wah, 10 mili ternyata setelah kita ukur kan biasanya sederhana. Kita ngukur itu Bapak Ibu. Misalnya kan kita kasih plastik di bawahnya, ya tidak? Kita kasih plastik, kita ukur berapa yang netes. Plastik itu kan nanti kita masukin ke gelas ukur. Ternyata dapatnya 7 mili. Berarti kan yang nempel di sana cuma 3 mili. Ya kan? 3 mili berapa coba? 7 mili satu tanaman. Bayangkan kalau kita punya tanaman 1000. 7 kali 1000 berapa? 7.000 berarti 7 liter loh pestisida yang kita buang. Anggap dosis per liternya itu 1,5 mili. Ya kan? 1,5 mili. 1,5 kali 7 berapa? Hampir 10 mili. 10 mili, 10,5. Dan bayangkan kalau itu Virtaco. Ayo. Nah, Virtaco. Nah, Amistartop. Nah. Ya kada? Maka yang 120.000 Amistartop itu berapa mili? Yang 120.000 Amistartop berapa mili? 100 mili, ya kan? 100 mili berarti 120.000. Kalau 10 mili yang Anda boros dalam satu kali penyemprotan, berarti berapa duit? 12.000 seorang membuang-buang. Nah, ya kan? Harga lomboknya nah, ya kalau di bawah 20 lagi nah begaruh kepala. Maka pemilihan nozzle yang tepat itu akan mendukung selain tanaman kita dapat tumbuh dengan baik, juga kita hemat dalam sarana produksi. Ulun akan jelaskan masing-masing nozzle. Nah, ini nozzle apa? Nozzle lubang 5 biasanya digunakan buat apa? Apa? Tadi sudah dipakai. Oke, kita lewat. Ini nozzle lubang 8. Boros mana antara dua? Lubang 5 dan lubang 8. Ayo, boros mana? Gantung satilannya baik. Ya. Kalau satilannya sama. Ayo, satilannya sama. Banyak lubang, Pak. Aman lubangnya banyak, keluarnya banyak juga. Ya ada. Kayak itu. Apalagi lubangnya tak kenal sedikit yang ada.
Oke, lanjut. Selanjutnya, nozzle ini biasanya dipakai buat apa? Apa, Pak? Penyemprotan hama. Oke. Nozzle ini juga penyemprotan hama, tapi bedanya yang ini tembakannya lurus, yang ini belok. Karena dia bengkok. Nah, ya kan? Padahal sama. Ya kan sama. Tapi ini bengkok. Kayaknya mana bengkok? Bobo, nyaman bengkok kan nyaman lurus kah? Maksudnya yang ini ditimbak, kayak itu jangan berpikir yang lain dulu. Nah, lurus dan bengkok. Masing-masing juga pasti punya fungsi, ya tidak? Nah, kalau lurus berarti tembakan Anda lurus, dan kalau yang seperti ini berarti tembakannya jadi bengkok. Nah, ini akan memudahkan kalau tanaman Anda tinggi dan juga rendah di bagian bawah tadi kan, yang bagian bawah daun kita tuh sedikit, bayangin kayak gini, ya kan dia udah naik kayak gini. Nah, kan sticknya kayak gini. Ini nggak ada sticknya. Nah, jadi kan kalau stick yang seperti ini dia akan naik. Nah, kalau kayak gini, coba kalau kayak gini, nah, terpaksa kayak ini, nah. Padahal ini kan sama, nozzle-nya sama. Tapi beda, yang ini bengkok, yang ini belok, yang ini lurus. Padahal nozzle ini 15.000 aja harganya. Tapi akan memudahkan kita dalam proses pengendalian. Kan kayak gitu. Jadi pilih nozzle yang paling tepat. Kalau Anda beli online ini harganya 7.000. Tapi kalau di Barabai biasanya 15.000. Oke, belum lagi Pak Ai. Oke, sudah paham kan sampai di sini? Oke, lanjut. Diam, lalu layau aja lagi tadi. Anak nang bengkok, anak lurus hitungannya. Selanjutnya, nozzle seperti ini. Pernah pakai? Nah, lubang pulang. Nah, nozzle seperti ini. Kegunaannya buat apa? Atas bawah, Pak. Kegunaannya adalah untuk menyemprot atas bawah. Nah, seperti itu. Dan yang seperti ini juga sama. Tetapi tiga targetnya akan kita dapati. Tetapi kalau memakai seperti ini sudah pasti boros. Nah, jadi sesuaikan. Tapi kalau Anda menggunakan seperti ini, prinsipnya adalah harus cepat. Kalau bebaya lambat, pian habis di jalan. Ya kan? Yang perhitungan misalnya, oh cukup pakai 100 tanaman atau 200 tanaman. Ini kada, jalannya sama lawan ini. Nah, ya lain. Kan begitu. Dan kalau menggunakan ini, kita tidak menyarankan kalau Anda menembak tanpa APD lengkap. Tahu APD? Alat pelindung diri, karena ini pasti akan sangat-sangat banyak. Nah, kalau terhirup berbahaya. Nah, selanjutnya, nozzle seperti ini. Apa ini? Kipas. Tujuannya buat apa? Supaya jangkauan dari nozzle kipas ini biasanya 90 derajat. Ya kan? Nah, semakin sudutnya semakin banyak, semakin lebar sudutnya, maka daya tembaknya juga semakin besar. Nah, artinya kalau Anda nyemprot rumput pakai ini, apa yang terjadi? Sehektar tuh pengen tulai mah bisa kan. Maka kalau pakai ini lebih cepat karena dia ya ada. Nah, seperti itu. Melarak, mengipas. Bang, ini kipas, Bang.
Selanjutnya, nosel seperti ini. Nah, sudah kuning, bengkok lagi. Sudah kuning, bengkok lagi, ya kada? Daya tembaknya mirip dengan ini, tetapi warnanya kuning. Nah, dan ini terbuat dari besi kuningan. Kemudian nosel seperti ini. Kemarin jeping kepalanya juga. Yang ini lurus dan kecil. Noselnya lurus dan kecil, jangan pikiran aneh-aneh. Oke. Nah, ini namanya cone nozzle. Nozzle jenis seperti ini itu menembakkan dengan sistem bulatan hollow. Tahu bulatan hollow? Tengahnya bolong. Dan yang ini halus tapi bengkok. Nah, ini mengalihi kah? Nah, ini berbahaya bener mengalihi ya ada. Ini kada pasian orangnya ya ada. Kan, ditagur kada masih makanya bengkok kayak ini nah. Kan mangait aja lah. Tahu bener si Din. Nah, dan yang ini selangnya adalah dipasang keluar aja. Dipasang di habis ini kita praktekkan. Nah, habis ini kita praktekkan langsung supaya rame ya kada. Nah, dan yang ini namanya nozzle premium. Nah, nozzle premium ini dibagi menjadi 5, tapi ulun beli 3 aja. Nozzle premium ini adalah nozzle yang biasa dipakai perusahaan untuk menembak sprayer. Kenapa? Karena masing-masing punya spesifikasi yang sudah standar. Pertama, nozzle kuning. 125 sampai 140 liter per hektar. Artinya kalau satu tangki itu 16 liter, berarti sekitar 7 sampai 8 tangki cukup per hektar. Nozzle kuning. Kemudian nozzle oranye. Nozzle oranye mampu menembakkan dengan tekanan 2 bar sebanyak 55 liter per hektar. 55 sampai 70 liter per hektar. Kalau satu tangki itu 16 liter, maka dia cukup 4 sampai 5 tangki per hektarnya. Nozzle premium dengan partikel kabut yang sangat-sangat kecil. Ya. VLV nozzle. Dan nozzle yang ini, nozzle hitam, mampu menembak 28 liter per hektar. Dan dengan tekanan 2 bar, dia mampu menembak 35 liter per hektar. Artinya 2 tangki per hektar. Dan ini direkomendasikan untuk penyemprotan biosaka namanya. Makanya kita coba. Nah, dan kita akan mempraktekkan nanti bagaimana kemampuan nozzle premium ini menahan air tanpa menggunakan perekat pestisida. Kami bahkan di Awang Baru sudah coba dengan kelompok tani berkat tawakal. Jadi tanaman terong kita semprot sampai dikibah kayak ini kada gugur, masih ada partikel airnya. Karena saking kecilnya. Dan yang inilah yang paling efektif dalam pengendalian hama. Or hadiah aja. Oke. Maka supaya tidak penasaran, maka mari kita praktek. Ayo kasih tepuk tangan dong untuk kita semua.